Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah kita hari ini saya ambil dari buku berjudul Animal Physiology karya F. Reed Hainsworth dari judul Animal Physiology Adaptation in Function. Publikasinya tahun 81. Kemudian oleh Edison Wesley. Yang kita pelajari hari ini adalah chapter 6, temperature regulation in ectotherm, ya. Jadi saya kira kita sudah paham bahwa ectotherm itu adalah hewan yang sumber panasnya itu bersumber dari luar tubuh. Jadi berbeda dengan endotherm, di mana sumber panasnya berasal dari metabolisme dalam tubuh, maka ektotherm ini sumber panasnya dari luar tubuh. Pentingnya suhu terhadap fungsi enzim. Jadi laju penggunaan energi oleh hewan dipengaruhi oleh suhunya. Suhu adalah ukuran panas, yaitu kandungan energi dan reaksi kimia terjadi pada tingkat yang berbeda pada suhu yang berbeda. Sebagai contoh, banyak reaksi kimia seluler diatur oleh aktivitas enzim yang berinteraksi dengan substrat untuk menghasilkan produk penting. Kinetika enzim. Sifat kinetik enzim yang menentukan laju reaksi sangat sensitif terhadap suhu. Dengan peningkatan suhu, biasanya mempercepat laju reaksi enzimatik hingga batas tertentu. Yang ketiga, struktur enzim. Struktur 2 atau 3 dimensi enzim bergantung pada lingkungan energi langsungnya. Rantai asam amino yang menyusun enzim melipat dengan sendirinya dengan cara yang mempengaruhi kemampuan untuk mengkatalis reaksi. Faktor-faktor yang menstabilkan struktur enzim. Jadi ada yang disebut ikatan lemah. Nah, ikatan ini distabilkan oleh ikatan lemah yang dipengaruhi oleh suhu. Nah, kemudian salah satu jenis ikatan lemah yang menstabilkan struktur enzim adalah ikatan hidrogen. Kemudian interaksi hidrofobik adalah jenis ikatan lemah lain yang mempengaruhi pelipatan enzim. Kemudian ada juga interaksi van der Waals, adalah jenis ketiga dari ikatan lemah yang mempengaruhi struktur enzim. Kemudian gambar 61 meringkas pentingnya suhu untuk laju reaksi yang dimediasi oleh enzim. Secara umum, karena pengaruh suhu terhadap fungsi enzim, terdapat kisaran suhu yang sempit di mana aktivitas enzim optimal. Pada suhu optimum, enzim berinteraksi paling efektif dengan substratnya untuk menghasilkan produk reaksi kimia yang dibutuhkan. Suhu optimum tidak harus suhu untuk laju reaksi maksimum. Suhu ini dapat berupa suhu apapun yang menghasilkan pembentukan produk yang diperlukan pada tingkat yang cukup untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian ini menunjukkan hubungan antara suhu dengan laju reaksi dari beberapa reaksi yang dimediasi oleh enzim. Jadi, peningkatan suhu biasanya meningkatkan reaksi, ya. Jadi, peningkatan suhu biasanya atau umumnya meningkatkan laju reaksi sampai pada suatu titik tertentu. Kalau suhu ditingkatkan, maka enzimnya itu akan mengalami kerusakan. Ya, mungkin kalau protein istilahnya denaturasi, ya, sehingga kemudian menurunkan kinerja enzim sehingga laju reaksi mengalami penurunan. Kemudian ketersediaan substrat dan pengaruh suhu.
Efisiensi penggunaan energi sehubungan dengan suhu tidak hanya bergantung pada enzim, tetapi juga pada keberadaan substrat yang berinteraksi dengan enzim untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan. Substrat berasal dari makanan, dan jika pasokannya berkurang, laju reaksi yang tinggi secara terus-menerus pada suhu tertentu penurunan suhu akan mengurangi tingkat penggunaan substrat. Jadi dalam hal ini suhu optimum atau suhu optimal adalah suhu yang rendah. Nah, interaksi enzim substrat yang optimal. Ketika terdapat jumlah substrat yang cukup dari makanan, interaksi antara enzim dan substrat paling efektif ketika produk terbentuk pada tingkat yang sesuai dengan permintaan. Kemampuan untuk memenuhi permintaan produk tergantung pada efisiensi katalik dan kemampuan untuk mengubah atau mengatur pembentukan produk ketika permintaan berubah. Ada fleksibilitas yang cukup besar dalam mekanisme fungsi enzim yang berkontribusi pada regulasi pembentukan produk. Regulasi interaksi enzim substrat. Sebagai contoh, konsentrasi substrat yang dalam sel biasanya kurang dari konsentrasi yang menghasilkan laju reaksi maksimum. Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda, laju reaksi dapat dikontrol, yaitu diubah, ditingkatkan atau diturunkan dengan cara menyesuaikan konsentrasi substrat intraseluler. Mekanisme pengaturan enzim substrat lainnya juga ada, tetapi diskusi tentang ini berada di luar cakupan buku ini. Namun, meskipun terdapat berbagai mekanisme untuk pengaturan interaksi enzim substrat, efek perubahan suhu pada laju reaksi dapat mengesampingkan penyesuaian pengaturan. Pengaturan suhu untuk fungsi-fungsi yang efektif. Pengetahuan ini menuntun kita untuk memprediksi bahwa jika memungkinkan, hewan harus mempertahankan atau mengatur suhu mereka pada nilai yang kondusif untuk fungsi yang paling efektif. Baik kemungkinan maupun suhu tertentu yang harus dipertahankan bergantung pada berbagai karakteristik hewan dan lingkungannya. Salah satu penentu penting untuk pengaturan suhu adalah sumber panas yang digunakan untuk pengaturan. Pertimbangan ini menjadi dasar untuk pemisahan diskusi tentang pengaturan suhu menjadi dua bab, membahas ektoterm dan endoterm. Jadi yang sekarang kita membahas ektoterm, endotermnya dibahas terpisah. Ektoterm dan endoterm. Jadi definisi dari endoterm adalah endo artinya internal, term artinya panas. Jadi endoterm panas internal. Jadi dia mendapatkan panas dari pembakaran aerobik secara internal dari bahan bakar dalam bentuk makanan ya. Kemudian ektoterm ekto berarti dari luar ya. Term artinya panas, jadi panas eksternal. Memperoleh sebagian besar energi panas untuk pengaturan suhu mereka dari lingkungan eksternal dan tidak terlalu bergantung pada proses aerobik untuk produksi panas. Kemudian ektoterm subgrup ini ada juga subgrup dari ektoterm, yaitu sumber panas yang umum untuk beberapa ektoterm adalah matahari. Dan hewan yang menggunakan sumber panas langsung ini disebut helioterm. Hewan yang memperoleh panas dari permukaan bumi secara tidak langsung dari matahari disebut thigmoterm. Ya. Distribusi ektoterm dan endoterm secara taksonomi. Jadi endoterm mencakup burung, mamalia, beberapa jenis ikan, beberapa jenis serangga, dan beberapa jenis tumbuhan. Kemudian di sini dijelaskan bahwa tidak ada garis pemisah yang tegas ya. Jadi tidak ada batasan taksonomi yang jelas antara ektoterm dan endoterm.
Meskipun sebagian besar organisme uniseluler, tanaman, invertebrata, reptil, ikan, amfibi memperoleh sumber panas utama dari beberapa bagian lingkungan eksternal mereka. Ya, jadi artinya ektoterm. Berbagai macam organisme yang diklasifikasikan sebagai ektoterm menyoroti keragaman adaptasi untuk pengaturan suhu dalam animal kingdom, dunia hewan ya. Prinsip dari pertukaran panas. Seperti variabel fisika lainnya, panas bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Tetapi panas berbeda dengan variabel fisika lainnya. Panas tidak memiliki massa, panjang, volume, dan kepadatan. Kemudian intensif property, karakteristik intensif ya. Zat fisik dengan karakteristik ini disebut ekstensif. Bahan kimia misalnya dapat dicirikan oleh massanya, panas tidak dapat dan disebut sifat fisik intensif. Jadi perbedaan temperatur, panas diukur berdasarkan efeknya terhadap zat lain. Dan energi panas akan berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah dengan beberapa cara. Nah, radiasi sebagai mekanisme pertukaran panas. Jadi ini solar radiation, radiasi matahari. Radiasi energi panas adalah sumber utama pertukaran panas setiap hari dari matahari ke permukaan bumi. Kecuali sumber geologis kecil, sebagian besar energi panas mencapai permukaan bumi sebagai hasil dari fusi nuklir yang terjadi pada bintang. Komponen dari panas radian. Panas radiasi ini dibagi menjadi 3 komponen, ultraviolet, cahaya tampak, dan cahaya inframerah. Variasi dalam absorpsi panas. Gambar 62, jadi gambar ini menunjukkan bahwa penyerapan panas radiasi di permukaan sangat bervariasi tergantung pada kondisi lokal yang terkait dengan awan atau vegetasi yang mengalami energi radiasi. Jadi kita lihat di sini bahwa yang garisnya bersambung ini adalah radiasi atau panjang gelombang yang mencapai bumi ketika radiasi matahari itu melewati vegetasi ya, tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang garis putus-putus ini adalah matahari yang sampai ke bumi setelah melewati daerah berawan. Kemudian ini direct sunlight yang atas ini, itu radiasi mataharinya paling tinggi karena ini adalah matahari yang sampai ke bumi tanpa dihambat oleh apapun. Jadi radiasinya paling tinggi yang sinar langsung, kemudian yang radiasinya lebih rendah lagi yang mendung, radiasi yang lebih rendah lagi yang terlindung oleh vegetasi atau pepohonan. Kemudian radiasi matahari harian, cahaya nampak. Setiap hari sekitar 655 kalori mengenai 1 cm persegi permukaan sebagai cahaya yang tampak ya, visible light oleh manusia. Kemudian radiasi yang tidak tampak ada 691 kalori. Berarti lebih tinggi sedikit panas atau kalor yang sampai ke bumi untuk 1 cm persegi dari cahaya yang tidak tampak. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi pertukaran panas radiasi ya. Jumlah energi panas yang dipertukarkan melalui radiasi dari satu objek ke objek lainnya tergantung pada perbedaan suhu di antara objek-objek tersebut. Persamaan yang menggambarkan pertukaran ini sangat rumit dan bergantung pada beberapa karakteristik fisik objek serta panjang gelombang radiasi. Nah, konduksi sebagai mekanisme pertukaran panas. Panas juga dapat berpindah dalam jarak pendek melalui konduksi antara dua objek dengan suhu yang berbeda
dan dari bagian yang lebih hangat pada suatu objek ke area yang lebih dingin. Jadi suhu berpindah dari tempat yang panas ke tempat yang dingin. Meskipun panas mengalir dari area bersuhu lebih tinggi ke area bersuhu lebih rendah, namun harus ada kontak fisik untuk pertukaran panas secara konduksi. Jadi ciri khas dari konduksi ini adalah adanya persentuhan atau kontak fisik. Persamaan yang menggambarkan pertukaran ini juga rumit dan bergantung pada karakteristik fisik objek. Sebagai contoh, untuk lempengan tak terbatas dengan permukaan paralel, pertukaran panas melalui konduksi dijelaskan dengan rumus yang melibatkan konduktivitas termal, luas, panjang, dan perbedaan suhu. Konveksi. Jadi konveksi adalah tipe spesial atau tipe khusus dari konduksi. Definisi. Jenis konduksi khusus disebut konveksi. Jadi ada konveksi ya. Kepadatan udara atau air berubah ketika suhunya berubah. Udara atau air lebih tidak padat saat panas daripada saat dingin. Fakta ini menjadi dasar bagi angin dan arus dalam skala global. Dan pada skala yang jauh lebih kecil, arus lokal udara dan air terbentuk di sekitar objek yang memiliki suhu yang berbeda dari lingkungannya. Arus udara dan air global dan lokal sangat bervariasi dan berpengaruh pada pertukaran panas dan antara hewan dan lingkungannya. Jadi ini konveksi ini kalau tidak ada persentuhan langsung. Jadi ini misalnya kita berada di jarak-jarak tertentu, kita merasa panas, padahal kita tidak bersentuhan langsung dengan air ini, yaitu karena adanya perpindahan panas lewat metode konveksi ini. Kemudian thermal conductance. Jadi konduktansi termal atau C ini harus diperhatikan bahwa ini bukan konduksi ya, tapi C itu thermal conductance, mewakili nilai gabungan karakteristik fisik hewan dan lingkungan yang mempengaruhi pertukaran panas melalui radiasi, konduksi, konveksi. Variability, karena nilai C berubah ketika hewan atau lingkungan berubah, maka nilai ini sangat bergantung pada kondisi tertentu yang terkait dengan serangkaian pengukuran. Memahami konduktansi termal sangat penting untuk menganalisis pertukaran panas dalam sistem biologi. Evaporasi dan kondensasi pada pertukaran panas. Sebagai tambahan, pada radiasi, konduksi, konveksi, pertukaran panas ketika air melakukan evaporasi atau kondensasi merubah bentuk dari cair menjadi uap ya, atau sebaliknya. Energi yang dibutuhkan untuk merubah bentuk air dari cair menjadi gas ini disebut latent heat of vaporization of water. Jadi apa ini? Panas laten ya, panas laten dari vaporization atau penguapan air. Nah, kemudian pembangkitan panas internal pada hewan. Untuk hewan yang hidup, panas juga dihasilkan secara internal dari metabolisme. Jumlah ini harus ditambahkan ke setiap pertukaran panas antara hewan dan lingkungannya. Endoterm vs ektoterm. Untuk endoterm, produksi panas aerobik internal merupakan komponen utama pengaturan suhu. Sedangkan untuk ektoterm tidak demikian. Semua faktor yang mempengaruhi pertukaran panas untuk hewan dapat dirangkum untuk situasi di mana hewan memiliki suhu yang tidak berubah. Jadi kondisi steady state. Jika suhunya tetap konstan, kehilangan panas harus sama dengan perolehan panas. Dan kehilangan panas sama dengan perolehan panas berarti HM ini heat metabolism
plus minus head dari radiation plus minus head dari convection dan conduction, kemudian plus minus head dari water. Jadi kita tadi lihat perubahan fase air dari cair menjadi gas itu membutuhkan kalor. Kemudian ketika terjadi penguapan ya, terjadi perubahan dari uap menjadi air, kondensasi ya namanya ya, itu pelepasan kalor ya. Nilai head metabolism selalu positif, tetapi nilai untuk komponen lainnya mungkin positif atau negatif, tergantung pada perbedaan suhu dan faktor-faktor yang mempengaruhi kehilangan dan perolehan air. Meskipun semua komponen tidak dapat bernilai positif jika suhu tetap konstan. Nah, ini adalah cara pertukaran panas dirangkum dalam gambar 63. Jadi dalam lingkungan mikro yang rumit, panas diperoleh dari metabolisme dan berbagai objek yang lebih hangat daripada hewan melalui komponen radiasi. Jadi ada matahari langsung, pantulan, konduksi, dan konveksi. Jadi di sini kita lihat panas akan hilang ke objek yang lebih dingin melalui jalan yang sama, dan panas akan hilang dari penguapan air di sebagian besar lingkungan terestrial, karena hewan biasanya memiliki lebih banyak air daripada lingkungannya. Interaksi mekanisme pertukaran panas yang rumit ini menyoroti sifat rumit pengaturan suhu tubuh pada hewan. Jadi kita lihat ini ada radiasi dari matahari ke katakanlah ini batu. Kemudian ada juga pantulan ya. Jadi radiasi ini terpantul ke tanaman ke hewan katak ini ya. Nah, ada juga radiasi yang memantul melewati awan kemudian mengenai katak. Ada juga radiasi yang sifatnya dari atmosfer ya. Nah, kemudian ketika angin berhembus, ternyata panas batu ini dibawa oleh angin sehingga tiba di katak ini. Akhirnya inilah yang disebut dengan konveksi. Kemudian kodoknya bersentuhan langsung secara fisik dengan daerah permukaan tanah ini, itu yang terjadi pertukaran secara konduksi. Nah, kemudian sinar matahari yang mengenai tadi tubuh kodoknya ini bisa mengalami pertukaran dengan lingkungannya, katakanlah dengan tumbuh-tumbuhan di sini ya. Jadi ini perubahan atau penggambaran bagaimana radiasi, konveksi, dan konduksi tergambarkan dalam gambar ini. Kemudian untuk memahami pentingnya setiap jalan pertukaran panas bagi hewan, kita perlu mengetahui banyak hal tentang karakteristik fisik lingkungannya serta sifat-sifat hewan yang mempengaruhi laju metabolisme HM dan laju pertukaran panas penguapan HW ya, head, water head. Penentuan faktor-faktor ini adalah tugas yang sangat rumit karena hewan dan lingkungan berubah secara signifikan dengan cara yang mempengaruhi semua jalan pertukaran panas. Namun demikian, jelas bahwa sumber panas dari lingkungan eksternal mempengaruhi suhu hewan melalui kondisi radiasi dan konveksi. Jadi, pengaturan suhu pada ektoterm. Untuk ektoterm, suhu tubuh ditentukan oleh karakteristik fisik lingkungan eksternal. Kemudian metabolic head atau panas metabolik pada ektoterm itu rendah ya. Jadi yang paling penting untuk pengaturan suhu tubuh pada hewan ektotermik adalah dengan bergerak dalam lingkungannya untuk menyeimbangkan pertukaran panas melalui berbagai cara dan mencapai tingkat kontrol atas suhu mereka dengan menggunakan aspek pertukaran panas dari lingkungan eksternal mereka.
Jadi kemampuan ini tidak selalu diakui, dan studi laboratorium awal tentang pengaturan suhu pada ektoterm menekankan pada kurangnya kemampuan untuk menghasilkan panas secara aktif daripada mencari cara alternatif di mana ektoterm dapat mengontrol suhu tubuh mereka. Jika ektoterm seperti kadal terpapar pada berbagai suhu udara di laboratorium di mana sumber eksternal untuk pertukaran panas terbatas, suhu hewan dan lingkungan termal yang seragam dalam banyak kasus akan serupa setelah periode waktu yang relatif singkat. Jika suhu lingkungan berubah, maka suhu hewan akan berubah dengan cara yang sama. Nah, di sini penggambarannya. Ini adalah suhu lingkungan, ini adalah suhu tubuh hewan, ya. Nampak di sini bahwa apabila suhu lingkungan meningkat, maka suhu hewan ektoterm juga akan meningkat mengikuti garis linier, ya. Pada kondisi no choice, tidak ada pilihan. Tetapi kalau ada pilihan, maka hewan ektoterm juga menunjukkan perilaku poikiloterm, ya, homeoterm, ya. Jadi hewan-hewan ektoterm apabila memiliki pilihan-pilihan di dalam perilaku atau pengaturan tubuhnya, maka dia juga mirip-mirip dengan homeoterm, ya, yang suhunya sama. Jadi beberapa ektoterm memiliki kemampuan untuk menahan perubahan suhu dalam waktu singkat. Sebagai contoh, ketika iguana laut terpapar pada suhu yang berbeda, suhunya berubah dengan kecepatan yang berbeda ketika ia memanas dan ketika ia mendingin. Namun bagi banyak ektoterm, suhu tubuh dan suhu lingkungan akan serupa setelah 1 atau 2 jam jika hewan-hewan tersebut terpapar pada lingkungan dengan sumber pertukaran panas eksternal yang terbatas. Jadi kalau dia tidak punya banyak pilihan, maka dalam 1-2 jam suhu tubuhnya dengan suhu lingkungan akan sama. Nah, berdasarkan pengamatan ini dan pengamatan serupa, ektoterm disebut sebagai poikiloterm. Poikilo berubah-berubah, ya, term panas. Jadi poikiloterm panas yang berubah. Karena kemampuannya yang terbatas untuk menangkal efek perubahan suhu yang dipaksakan di lingkungan eksternal. Homeoterm sebaliknya, artinya homeoterm ini, homeo artinya sama, term panas, jadi homeoterm panas yang sama, memiliki suhu tubuh yang sama dalam jangka waktu yang lama selama perubahan suhu lingkungan, ya. Kemudian keterbatasan laboratorium. Perubahan suhu tubuh pada banyak ektoterm yang terlihat di laboratorium seringkali merupakan konsekuensi dari tidak diberikannya pilihan sumber panas alternatif dari lingkungan eksternal atau tidak dikenalnya hubungan suhu mereka dalam kondisi alami. Jadi ini penggambaran bahwa kalau dia homeoterm, ya dia cenderung untuk secara konsisten mempertahankan suhu tubuhnya. Tetapi kalau poikiloterm, dia akan mengikuti bagaimana kondisi suhu di lingkungannya. Jika beberapa ektoterm diberi pilihan beberapa suhu di laboratorium, mereka akan memiliki suhu tertentu. Perilaku ini disebut preferensi suhu, dan suhu yang dipilih disebut suhu ekritik atau preferred. Suhu ektoterm di lingkungan alami juga dapat menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi. Tingkat ketepatan dalam pengaturan suhu bervariasi dari satu spesies ke spesies lainnya dan juga bergantung pada karakteristik pertukaran panas dari lingkungan hewan. Nah, ini menunjukkan bagaimana perbedaan suhu pada beberapa spesies reptil yang tertangkap di lapangan, ya, bahwa umumnya suhu mendekati
maksimum dengan beberapa pengamatan di bawah maksimum daripada di atas maksimum. Jadi ini suhu tubuhnya ada yang 24, ada yang antara 38 ke 40 ini ya. Ya, ada juga yang 42-an ini. Pada sejumlah kasus suhu yang disukai itu di alam dan di laboratorium itu sama ya. Ketika perilaku hewan diperhitungkan, sulit untuk membedakan mereka dari endoterm yang mempertahankan suhu tubuh yang relatif konstan dengan mekanisme internal. Beberapa ektoterm menggunakan sejumlah perilaku untuk mempertahankan suhu tubuhnya ya. Kesamaan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan adaptasi perilaku ketika mempelajari pengaturan suhu pada kelompok hewan yang berbeda. Jadi ini bagaimana pengaturan suhu tubuhnya itu, kadang-kadang dia menyembunyikan diri di liangnya ketika misalnya radiasi matahari terlalu panas. Kadang-kadang dia memunculkan badannya untuk mendapatkan kehangatan dari radiasi. Kadang-kadang dia berlindung di bawah suatu objek ya, untuk menghindarkan diri dari radiasi matahari. Kadang-kadang dia juga ya mengubur lagi atau bagaimana, sehingga keseluruhan perilaku ini menunjukkan atau menghasilkan efek bahwa suhu tubuhnya itu mirip-mirip dengan homeoterm ya. Ektoterm, suhu, preferensi, dan aklimasi ektoterm. Jadi aklimasi dan suhu preferensi pada ektoterm. Jadi ini adalah suhu-suhu yang disukai pada beberapa organisme ya. Jadi ada salmon 15 derajat, ada rainbow trout, ada ikan brook ya, ada Atlantic salmon, beberapa penyu, kemudian beberapa jenis buaya ya, kemudian ada iguana, kemudian ada kadal ya. Ini suhu-suhu yang mereka sukai atau mereka pilih. Jadi pengaturan suhu sangat penting untuk mempertahankan suhu tubuh yang tepat dan relatif konstan pada ektoterm. Ketepatan ini secara langsung berkaitan dengan efek suhu pada proses laju metabolisme dan fungsi enzim. Aktivitas enzim yang sangat penting untuk berbagai proses fisiologis sangat bergantung kepada suhu. Mempertahankan suhu yang optimal memastikan fungsi enzim yang efisien. Memahami konsekuensi bagi ektoterm yang tidak dapat atau mengatur suhu mereka membantu memahami pentingnya pengaturan suhu untuk fungsi yang efektif pada hewan-hewan ini. Jika ektoterm terpapar pada lingkungan termal yang seragam tanpa diberi pilihan, maka laju fungsinya bergantung pada suhunya. Hewan pada dasarnya adalah sistem kimia yang laju reaksinya bergantung pada energi panas sel. Saat suhu meningkat, laju proses meningkat karena lebih banyak energi panas yang ditambahkan ke sistem kimia. Namun, jika kita memulai pada suhu yang berbeda, laju reaksi tidak berubah pada tingkat yang sama seperti halnya suhu. Nomor 67. Faktor yang menyebabkan perubahan laju ketika suhu berubah sebesar 10 derajat Celcius disebut koefisien suhu atau Q10. Q10 atau Q10 ya. Q10 untuk banyak proses biologi mendekati 2 meskipun mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi di sini hubungan antara laju reaksi dan suhu pada proses dengan Q10 bernilai 2 dan dengan Q10 bernilai 3. Jadi di sini kita melihat terjadi peningkatan dari 20 ke 30, terjadi peningkatan dari ya sekitar 3 ini menjadi sekitar 8 ya. Itu kalau Q3.
Q10 nya bernilai 2. Kalau Q10 nya bernilai 3, maka dia, kita lihat misalnya pada suhu 20 nilainya mungkin sekitar 8, pada suhu 30 nilainya sudah sekitar 25, berarti 3 kali lipatnya ya. Nah, Q10 sama dengan 2. Pada contoh ini, setiap kali kita melakukan perubahan atau peningkatan suhu 10 derajat, maka kecepatan laju metabolisme berubah sebesar 2 kali. Ini berarti bahwa jika kita memulai dengan suhu 10 derajat, lajunya mungkin 2, tetapi pada suhu 20 derajat, lajunya menjadi 4. Pada suhu 30 derajat, lajunya menjadi 8. Efek suhu pada proses laju bersifat eksponensial. Untuk memprediksi laju pada suhu yang baru, kita perlu mengetahui laju pada suhu yang lain dan nilai koefisien suhu. Nilai laju yang baru dapat dihitung dari persamaan seperti ini. R2 sama dengan R1 Q10 pangkat T2 kurang T1 bagi 10, di mana Q10 koefisien suhu untuk reaksi ya, kemudian T ini adalah suhu. Q10 telah digunakan oleh para ahli biologi untuk menggambarkan efek suhu pada hampir semua jenis proses laju reaksi. Q10 bukanlah konstanta untuk reaksi tertentu, melainkan sedikit bervariasi dengan suhu. Fisikawan Arrhenius merumuskan ekspresi untuk menghubungkan laju dan suhu. Ini tergantung pada suhu sebagai variabel dan konstanta R, konstanta gas universal, E basis logaritma natural, dan untuk reaksi yang diberikan mu energi aktivasi untuk suatu reaksi. Perubahan Q10 dengan suhu biasanya kecil dalam kisaran suhu yang menarik bagi para ahli biologi. Q10 berubah sekitar 10% dalam kisaran suhu 30 derajat. Dengan demikian dapat dianggap sebagai karakteristik yang berguna dari laju dalam sebagian besar kondisi biologi. Pentingnya regulasi suhu bagi hewan. Pentingnya pengaturan suhu tubuh bagi hewan dapat dihargai karena efek laju yang bergantung pada suhu secara eksponensial ini. Tanpa kemampuan untuk menjaga suhu tubuhnya agar tidak berubah, laju fungsi hewan akan ditentukan oleh karakteristik termal lingkungannya. Fungsi akan menjadi paling efektif ketika tingkat optimal pada kisaran suhu tubuh yang relatif sempit. Fakta ini adalah dasar untuk evolusi pengaturan suhu tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pengaturan suhu. 1. Kendala lingkungan. Ketepatan pengaturan suhu oleh ektoterm tidak hanya bergantung pada manfaat yang terkait dengan mempertahankan suhu tubuh tertentu, tetapi juga pada biaya untuk mencapai manfaat tersebut. Pengaruh habitat. Ektoterm di lingkungan dengan sedikit sumber untuk pertukaran panas atau di mana biaya untuk mencapai pengaturan suhu tinggi diperkirakan akan memiliki suhu yang lebih bervariasi. Ya, spesies kadal sebagai contoh. Spesies kadal di habitat tropis berhutan di mana sumber pertukaran panas dari radiasi matahari yang tersedia hanya sedikit, biasanya memiliki suhu tubuh yang lebih rendah dan lebih bervariasi dibandingkan spesies dari habitat yang lebih terbuka, di mana biaya pertukaran panas lebih rendah. Secara umum, apakah suhu tubuh yang optimal secara fisiologis dipertahankan atau tidak tergantung pada manfaat bersih bagi hewan, net benefit ya. Dan manfaat bersih ini dapat berubah secara signifikan sebagai akibat dari perubahan lingkungan yang mempengaruhi hewan yang bergantung pada sumber lingkungan untuk pertukaran panas. Q10 dan temperatur ya.
Perhatikan pada gambar 65 bahwa suhu yang dipilih oleh banyak reptil ektotermik tidak terdistribusi secara merata di sekitar suhu maksimal. Biasanya ada lebih banyak pengamatan suhu yang lebih rendah di bawah suhu maksimum daripada pengamatan suhu yang lebih tinggi di atas suhu maksimum. Jenis distribusi seperti ini dengan ekor yang panjang ke kiri dikatakan miring negatif, ya. Negatif skew ya. Sejumlah ektoterm memiliki distribusi frekuensi suhu yang disukai yang condong ke arah negatif, dan penjelasannya dapat ditemukan dengan memeriksa preferensi suhu sehubungan dengan efek eksponensial suhu pada proses laju. Temperatur dapat dipilih oleh ektotermal untuk mengontrol laju. Kemungkinan ada laju optimal untuk suatu proses. Karena akan ada beberapa kesalahan, kadang-kadang suhu akan dipilih yang menghasilkan nilai yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang optimal, sehingga distribusi frekuensi untuk laju akan terdistribusi secara merata atau normal di sekitar laju optimal atau sumbu kiri pada gambar 68, ya. Temperatur distribusi suhu preferensi. Distribusi frekuensi normal untuk tingkat diterjemahkan ke dalam distribusi frekuensi untuk preferensi suhu melalui hubungan Q10 eksponensial. Panah putus-putus pada gambar 68. Distribusi yang dihasilkan untuk suhu yang disukai adalah distribusi preferensi suhu yang condong ke arah negatif untuk ektoterm. Distribusi ini diharapkan jika suhu dipilih untuk mengatur laju mendekati tingkat optimal jika memungkinkan. Aklimatisasi pada ektoterm. Aklimatisasi adalah modifikasi internal proses laju ketika suhu berubah pada ektoterm yang tidak dapat dengan mudah mengatur suhu tubuh mereka melalui cara-cara perilaku. Aklimatisasi diperlukan untuk ektoterm yang tidak bergerak atau lingkungannya tidak menawarkan pilihan yang sesuai untuk pertukaran panas setiap saat atau biaya pengaturan suhu tinggi. Tumbuhan relatif tidak bergerak dan beberapa hewan seperti ektoterm air hanya memiliki sedikit pilihan sumber untuk pertukaran panas. Bahkan ketika suhu yang berbeda tersedia di beberapa waktu, perubahan harian dan musiman mengubah pilihan dan biaya untuk mencapai itu. Untuk hewan dan situasi ini, satu-satunya alternatif adalah memodifikasi proses laju internal ketika suhu berubah. Nah, kita lihat di sini. Jika katak telah berada pada suhu 5 derajat untuk waktu yang lama, yaitu telah menyesuaikan diri dengan suhu tersebut, tingkat konsumsi oksigennya pada suhu 10 derajat lebih tinggi, sekitar 80 mikroliter O2 per gram, ya, kali jam. Sementara laju konsumsi oksigen untuk katak yang sebelumnya berada pada suhu 25 derajat Celcius dalam waktu yang lama adalah sekitar 35 mikroliter O2 per gram kali jam pada suhu baru 10 derajat Celcius. Jadi ini perbedaan ketika aklimasi 5 kemudian ditempatkan di 10, terjadi kenaikan suhu, ya, akan terjadi proses peningkatan laju metabolisme, kebutuhan oksigennya 80. Tetapi di sini pada aklimasi 25 ditaruh di suhu 10, berarti terjadi penurunan suhu, penurunan laju metabolisme, kebutuhan konsumsi oksigennya hanya 35 mikroliter O2 per gram kali jam, ya. Ya, sangat penting untuk berhati-hati dalam memindahkan hewan dari lingkungan alaminya untuk mempelajari aklimatisasi. Jika perubahan dalam proses laju internal terjadi secara musiman, perubahan tersebut mungkin memerlukan beberapa minggu atau bulan. Sebagai contoh, laju metabolisme katak pada gambar 69 mungkin berbeda jika ia menyesuaikan diri dengan suhu 5 derajat selama musim dingin dibandingkan dengan musim panas. Karakteristik lain dalam lingkungan hewan mempengaruhi aklimatisasi, perubahan yang terjadi ketika hanya satu variabel lingkungan yang dipelajari. Sebagai contoh, tingkat hidrasi atau kondisi
reproduksi musiman hewan dapat mempengaruhi kemampuannya untuk mengimbangi laju reaksi sehubungan dengan suhu. Aklimatisasi, istilah aklimatisasi menggambarkan interaksi yang terjadi di bawah kondisi alam yang mempengaruhi aklimatisasi. Ini pembandingan antara kompensasi dan Q10. Tidak ada kompensasi. Laju K diamati pada suhu T. Jika Q10 sama dengan 2 dan suhu dinaikkan atau diturunkan sebesar 10 derajat Celcius, jadi ini suhu dinaikkan ke sini, diturunkan ke sini. Hewan yang tidak menunjukkan kompensasi akan memiliki laju yang digambarkan oleh garis yang menghubungkan K2 dan 2K. Jadi yang akan terjadi seperti ini. Apabila suhunya T, dia akan berada di sini. Tapi ketika suhunya T-10, dia akan turun di sini. Apabila suhunya meningkat, dia akan naik di sini. Jadi tidak ada kompensasi, dia betul-betul mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Kemudian kompensasi yang sempurna, jika kompensasi sempurna terjadi, laju tidak akan berubah ketika suhu berubah. Ini digambarkan oleh garis datar ini. Kompensasi yang sempurna. Bahwa ketika terjadi perubahan suhu, mau suhunya turun, mau suhunya naik, dia punya laju metabolisme tetap sama. Ya. Nah, kemudian kompensasi parsial. Kompensasi parsial terjadi di antara kedua hal yang ekstrim ini. Kompensasi sempurna melalui aklimatisasi sangat sulit karena memerlukan sistem kimiawi dengan respon yang tidak biasa terhadap suhu, yaitu sistem yang tidak mengikuti respon Q10 yang umum terjadi pada sebagian besar proses laju. Jadi kompensasi yang parsial dia tidak selemah yang tidak berkompensasi dan tidak sekuat yang kompensasinya sempurna. Jadi dia berada pada itu. Apabila suhu turun, laju metabolismenya juga turun, tapi ketika suhu meningkat, laju metabolismenya juga meningkat. Apa penjelasan aklimatisasi atau kompensasi internal pada perubahan suhu? Jawabannya harus dicari dari perubahan yang terjadi di dalam sel hewan, terutama pada spesies yang hanya memiliki sedikit alternatif untuk mengatasi masalah variasi suhu mereka, di mana biaya pengaturan suhu tinggi. Kemampuan enzim untuk mengkatalisis reaksi bergantung pada suhu, dan sebagian besar hipotesis untuk menjelaskan aklimatisasi berkaitan dengan mekanisme perubahan fungsi enzim ketika suhu berubah. Untuk hewan yang memilih atau mempertahankan suhu tubuh tertentu, suhu optimal untuk beberapa enzim dan suhu yang disukai untuk dipertahankan dapat serupa. Jika terjadi perubahan pada enzim ketika suhu berubah, suhu optimal dapat berubah. Sebagai contoh, suhu di mana enzim otot fosfofruktokinase memiliki laju reaksi maksimum pada ikan trout bergantung pada suhu aklimatisasi. Maksimum terjadi pada suhu 10 derajat untuk ikan yang diaklimatisasi pada suhu 18 derajat Celcius, dan maksimum terjadi pada suhu 5 derajat Celcius untuk ikan trout yang diaklimatisasi pada suhu 2 derajat Celcius. Konsentrasi substrat. Jumlah enzim yang ada relatif terhadap konsentrasi substrat dapat berubah. Sebagai contoh, peningkatan konsentrasi substrat pada suhu yang relatif rendah dapat meningkatkan laju reaksi secara keseluruhan jika laju reaksi biasanya dibatasi oleh konsentrasi substrat. Sebagai alternatif, konfigurasi 3 dimensi enzim dapat berubah ketika suhu berubah, yang mempengaruhi efektivitas interaksi enzim dengan substratnya.
Beberapa kompensasi akan terjadi jika lebih dari satu suhu menghasilkan struktur enzim yang efektif. Tetapi ada batasan pada berbagai perubahan suhu. Jenis perubahan struktur enzim dengan suhu ini disebut modulasi enzim. Perubahan pH dengan perubahan suhu tubuh pada ektoterm adalah salah satu mekanisme untuk menghasilkan modulasi enzim dengan mempertahankan muatan bersih protein yang relatif konstan pada suhu bervariasi. Isozim pada aklimasi. Mekanisme ketiga untuk aklimatisasi melibatkan produksi enzim yang berbeda oleh unit genetik yang berbeda di dalam sel ketika suhu berubah. Enzim yang diproduksi oleh gen yang berbeda yang mengkatalisis reaksi yang sama disebut isozim. Produksi isozim mungkin merupakan mekanisme yang paling efektif untuk mencapai kompensasi ketika suhu berubah, karena isozim yang berbeda memiliki suhu optimal yang berbeda. Kemampuan hewan untuk mengandung keragaman materi genetik yang diperlukan untuk menghasilkan enzim yang berbeda ketika lingkungan berubah merupakan hal penting dalam evolusi kompensasi suhu. Mungkin karena keterbatasan genetik, tampaknya sebagian besar kompensasi dari aklimatisasi bersifat parsial, yaitu suhu optimum biasanya berbeda dalam efisiensi absolut. Ini sebagai akibat dari perubahan fungsi enzim saat aklimatisasi, suhu optimum untuk aktivitas enzim dapat berubah. Meskipun beberapa tanaman dan mikroorganisme ditemukan di hampir setiap lingkungan termal, sebagian besar ektoterm multiseluler ditemukan di lingkungan dengan suhu ekstrim dalam kisaran 0 sampai 45 derajat Celcius. Kita akan mempertimbangkan beberapa alasan yang mungkin untuk batas atas pada bab berikutnya ketika kita membahas pengukuran suhu pada endoterm dan masalah mengapa suhu tubuh mereka dipertahankan antara 30 dan 45 derajat Celcius. Batas bawah terkait dengan titik beku air sel. Sel terdiri dari 80-90% air dan bahan kimia di dalamnya harus tetap berada dalam larutan pada konsentrasi tertentu agar dapat berfungsi secara efektif. Bahkan dengan batasan ini, ada beberapa pengecualian pada hewan tertentu yang telah berevolusi untuk hidup di lingkungan yang suhunya di bawah titik beku air sel. Beberapa spesies ikan dan invertebrata hidup di perairan dingin di wilayah Arktik dan Antartika. Suhu air di bawah kedalaman sekitar 10 meter tetap berada minus 1,7 derajat Celcius sepanjang tahun. Di dekat permukaan, suhu air meningkat hingga 5 derajat Celcius pada musim panas dan menurun hingga 1,7 derajat Celcius pada musim dingin ketika es terbentuk di permukaan. Beberapa spesies ikan dan invertebrata hanya hidup di daerah yang dalam. Jika mereka ditangkap dan dibawa ke permukaan pada musim dingin, mereka akan membeku ketika menyentuh air yang mengandung kristal es. Biasanya mereka tidak pernah muncul ke permukaan, tetapi hidup dalam kondisi sangat dingin secara terus-menerus. Selama mereka tidak pernah bersentuhan dengan kristal, tidak akan ada fokus untuk pembentukan es dalam jaringan mereka. Spesies yang hidup di dekat permukaan bermigrasi secara musiman atau menghasilkan bahan kimia yang bertindak sebagai anti beku dengan menurunkan titik beku jaringan mereka di bawah titik beku lingkungannya di musim dingin. Kemudian, dengan mengekspos ektoterm pada suhu yang berbeda di laboratorium, dimungkinkan untuk menentukan rentang suhu ekstrim yang memungkinkan kelangsungan hidup spesies tertentu. Hal ini biasanya dilakukan dengan mengekspos sekelompok hewan pada suhu tinggi dan rendah dan menentukan batas atas dan batas bawah suhu tubuh yang memungkinkan untuk bertahan hidup. Kedua titik ini menentukan zona toleransi suhu untuk suatu spesies. Terdapat perbedaan toleransi di antara spesies, dengan beberapa spesies memiliki rentang yang lebih luas dan yang lainnya memiliki rentang yang lebih kecil dari suhu
yang dapat ditoleransi. Toleransi suhu dan aklimatisasi. Batas toleransi suhu juga bergantung pada suhu aklimatisasi untuk ektoterm. Contohnya ditunjukkan pada gambar 6.12 untuk ikan mola, ya, bluegill. Ketika ikan menyesuaikan diri atau diaklimatisasikan pada suhu 10 derajat Celcius untuk waktu yang lama, mereka akan bertahan hidup dalam batas suhu 0 hingga 25. Jadi ini aklimasi 10, dia bisa bertahan hidup 0 sampai 25. Apabila sudah menyesuaikan diri pada suhu 25 derajat Celcius, batasnya adalah 8 sampai 33. Jadi ini 25. Ini batasnya 8 sampai 33. Aklimatisasi ektoterm pada suhu yang berbeda ditunjukkan secara grafis oleh poligon yang menggambarkan batas toleransi. Jadi ini ke sini. Untuk setiap ektoterm akan ada batas aklimatisasi atas absolut yang di atasnya kelangsungan hidup tidak mungkin terjadi, ya. Nah, ini yang kelihatannya. Nah, di sini upper limitnya sekitar 36 ini, ya. Nah, untuk ikan mola suhunya sekitar 35-36, ya, kelihatan di situ tadi. Batas atas ini bervariasi di antara spesies dan merupakan faktor penting dalam menentukan jangkauan habitat dan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Memahami batas-batas ini sangat penting untuk memprediksi bagaimana spesies dapat merespon perubahan iklim dan pergeseran lingkungan lainnya. Nah, ketika ektoterm diaklimatisasi ke suhu yang berbeda, kemudian diizinkan untuk memilih suhu tertentu, mereka pada awalnya menunjukkan preferensi yang bergantung pada suhu aklimatisasi. Pada preferensi ini ditunjukkan, pola preferensi ini ditunjukkan untuk ikan mola oleh panah putus-putus di dalam poligon toleransi, ya. Jadi ini. Namun dalam waktu singkat, individu yang mulai memilih suhu yang berbeda bergerak menuju suhu yang disukai untuk spesies tersebut. Ini kotak ini, ya, sekitar ini, yang menunjukkan bahwa proses aklimatisasi dapat terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi di sini ketika ikan diberi kesempatan untuk memilih suhu yang disukainya, maka dia akan bergerak ke sini dulu beberapa saat, ya. Dia akan bergerak ke sini dulu. Kemudian setelah melakukan penyesuaian diri, baru dia bergerak ke wilayah ini, ya. Jadi ada prefer temperatur, tetapi ada juga unique prefer temperatur. Jadi pergeseran preferensi suhu secara bertahap. Jadi pentingnya pergeseran bertahap, bahwa adalah penting bahwa terdapat pergeseran bertahap dalam suhu yang disukai. Jika ektoterm segera berpindah ke suhu unik yang disukai, ektoterm dapat mati jika suhunya berada di luar zona toleransi suhu untuk suhu aklimatisasi sebelumnya. Jadi pergeseran bertahap memungkinkan hewan menyesuaikan proses internalnya dengan aman sambil bergerak menuju kisaran suhu optimalnya. Pergeseran preferensi suhu jangka pendek. Pergeseran jangka pendek dalam suhu yang disukai untuk aklimatisasi dapat ditafsirkan relatif terhadap mekanisme yang mendasari aklimatisasi. Perubahan konsentrasi substrat atau efek suhu pada enzim mungkin merupakan konsekuensi dari pergeseran bertahap menuju suhu yang disukai secara unik, ya. Dengan dua mekanisme ini, ektoterm yang menyesuaikan diri dengan suhu rendah yang segera memilih suhu tinggi,
yang disukai secara unik akan memanfaatkan substrat pada tingkat yang berlebihan. Mekanisme ketiga untuk aklimatisasi, produksi seperangkat enzim yang terpisah mungkin memerlukan sejumlah waktu untuk induksi isozim saat ektoterm bergerak ke suhu yang disukai. Jadi unik preferred temperature, definisinya suhu yang disukai, suhu unik yang disukai ya untuk suatu spesies, suhu yang disukai atau suhu utama atau akhir. Hal ini sangat relatif segera setelah aklimatisasi jika pilihan yang sesuai tersedia, dan ini mewakili kisaran suhu di mana fungsi dianggap optimal, yaitu paling efektif untuk spesies tertentu. Suhu ini adalah suhu yang dipilih untuk mengatur proses dan juga disebut suhu optimal. Meskipun kita akan menemukan bahwa perubahan dalam lingkungan hewan akan mengubah kisaran suhu yang optimal dari perubahan manfaat atau biaya regulasi, akan menarik untuk memeriksa beberapa karakteristik yang terkait dengan suhu ini dan beberapa hipotesis tentang mengapa hewan berevolusi untuk memilih suhu yang disukai. Jadi, suhu optimal pada ektoterm. Jika ektoterm memiliki pilihan dan biaya pilihannya rendah, suhu manakah yang harus dipilihnya? Kemungkinan ada satu atau dua suhu yang tersedia yang memberikan fungsi paling efektif untuk ektoterm tertentu, dan ini adalah suhu optimal yang penting. Untuk mempelajari pemilihan suhu yang optimal, penting untuk memeriksa proses laju yang memiliki pengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup atau kemampuan reproduksi hewan, karena proses ini adalah ukuran utama efisiensi untuk hewan yang masih hidup. Sejumlah proses laju dapat diukur yang secara langsung penting untuk kelangsungan hidup atau reproduksi. Sebagai contoh, laju iguana gurun, Dipsosaurus dorsalis, mengasimilasi energi dari makanan yang dicerna secara maksimal pada suhu yang disukainya, yaitu sekitar 38 derajat Celcius. Laju pertumbuhan juga bergantung pada suhu. Hewan yang tumbuh dengan cepat dan mencapai usia reproduksi lebih cepat daripada hewan yang tumbuh lebih lambat lebih mungkin untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga proses laju pertumbuhan ini sangat berguna untuk diteliti sehubungan dengan pemilihan suhu oleh ektoterm. Laju pertumbuhan merupakan fungsi dari beberapa proses. Makanan yang dikonsumsi hewan harus diasimilasi. Beberapa energi yang diasimilasi harus digunakan untuk pemeliharaan dan sisanya untuk digunakan untuk bersosialisasi. Tingkat asimilasi dan pemeliharaan tergantung pada suhu, dengan hasil akhir bahwa seekor hewan akan tumbuh paling cepat pada suhu tubuh tertentu. Di atas suhu optimal untuk pertumbuhan, biaya pemeliharaan akan lebih tinggi. Peningkatan pertumbuhan linear per gram makanan yang dikonsumsi oleh kodok barat Buffalo Boreas yang diberikan semua makanan yang dapat mereka makan dan terpapar pada suhu lingkungan yang berbeda menunjukkan bahwa efisiensi pertumbuhan maksimum pada suhu tubuh 27 derajat Celcius. Jadi di sini suhu yang menghasilkan pertumbuhan terbaik adalah suhu 27 derajat Celcius. Di bawah itu pertumbuhannya lebih kecil dan di atas itu juga pertumbuhannya lebih kecil. Karena laju pertumbuhan penting untuk kelangsungan hidup dan reproduksi, dan karena laju pertumbuhan juga bergantung pada suhu, kita dapat memprediksi bahwa ektoterm harus memilih suhu yang optimal untuk laju pertumbuhan jika mereka memiliki pilihan. Kodok yang digunakan untuk mengukur suhu untuk tingkat pertumbuhan maksimum yang ditunjukkan pada gambar 613 memilih suhu 27 derajat Celcius ketika mereka diberi akses ke semua makanan yang bisa mereka makan. Nah, tempat seleksi suhu untuk ikan salmon Sukeya. Ikan salmon Sukeya memilih suhu 15 derajat antara periode pemberian makan saat senja dan fajar.
adalah 15 derajat adalah suhu untuk tingkat pertumbuhan maksimum ketika mereka memiliki makanan yang cukup. Jadi ini adalah percobaan pada ikan salmon sockeye bahwa suhu terbaik untuk pertumbuhan terbaik adalah 15 derajat Celcius. Dan di alam kita melihat bahwa pada siang hari, salmon sockeye bermigrasi ke dasar danau yang suhunya lebih rendah. Kemudian pola migrasi harian yang mirip dengan ini juga terlihat pada spesies yang lain. Jadi ketika menjelang peralihan dari siang ke malam, ikan mendekati permukaan untuk cari makan, ya. Nah, demikian pula ketika peralihan dari malam ke pagi, jadi fajar lah, terbit fajar begitu, dia juga mendekati permukaan untuk mencari makan. Tetapi antara kedua waktu makan ini, ikan akan memilih berada pada suhu 15 derajat Celcius sesuai dengan suhu terbaik untuk asimilasi makanan yang dimakan untuk pemanfaatan pertumbuhannya. Jadi, Ectotherm tidak selalu memilih suhu yang optimal untuk laju pertumbuhan. Jadi ada juga kalanya Ectotherm memilih waktu yang justru bukan suhu optimal untuk laju pertumbuhannya. Alasannya, jika makanan yang diperoleh lebih sedikit, memilih suhu yang lebih rendah akan mengurangi biaya perawatan karena efek Q10, ya. Kemudian predator juga dapat memaksa Ectotherm ke dalam lingkungan bersuhu kurang optimal untuk pertumbuhannya. Jadi dia menghindari predator. Kemudian intensitas cahaya relatif rendah di dasar danau bahkan pada siang hari sehingga lebih sulit bagi predator untuk menemukan salmon. Jadi hanya di waktu-waktu tertentu ikan salmonnya berada pada suhu 15. Waktu-waktu lainnya, yaitu sesudah siang hari, dia bergerak ke dasar danau pada daerah yang sebenarnya tidak optimal untuk pertumbuhannya. Kenapa? Karena cahaya di dasar danau relatif lebih rendah sehingga dia lebih aman untuk predator. Karakteristik lingkungan alami seperti predator akan mempengaruhi pemilihan suhu oleh hewan ektotermik dengan mempengaruhi biaya pengaturan suhu. Tetapi efek bersihnya adalah untuk mengoptimalkan fungsi jika memungkinkan dalam keterbatasan itu. Kontrol pemilihan suhu pada Ectotherm. Efektor otot efektor. Otot-otot yang bertanggung jawab untuk pergerakan adalah efektor untuk pengaturan suhu pada Ectotherm yang memilih lingkungan mikro yang berbeda untuk pertukaran panas. Central control dari sistem syarat pusat. Gerakan untuk pengaturan suhu dikontrol media vertebrata. Jadi gerakan pada pengaturan suhu dikontrol pada vertebrata melalui informasi suhu tubuh yang diproses di sistem syarat pusat. Kontrol ini dapat ditunjukkan dengan memanaskan atau mendinginkan bagian otak yang disebut hipotalamus anterior. Bagian ini terletak di dekat sumsum tulang belakang dan kita akan membahas pentingnya bagian ini untuk mengendalikan suhu tubuh bagi vertebrata endotermik pada bab 7. Percobaan untuk mendemonstrasikan kontrol hipotalamus. Hipotalamus anterior dapat dipanaskan atau didinginkan dengan secara eksperimental, secara efektif dengan mengalirkan air panas atau dingin melalui tabung kecil yang ditempatkan di bagian otak. Ketika perubahan suhu ini dilakukan pada kadal berlidah biru, Tiliqua syncoides, yang diizinkan untuk memilih antara lingkungan bersuhu tinggi 45 derajat Celcius dan bersuhu rendah 15 derajat Celcius, kadal tersebut tetap berada di lingkungan panas lebih lama saat hipotalamus didinginkan.
dan bergeser ke lingkungan yang lebih dingin segera setelah hipotalamus dihangatkan, ya. Thermostat like function. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotalamus anterior daripada kadal tadi itu berfungsi dengan cara yang mirip dengan termostat dengan titik setel. Jika termostat didinginkan, hewan akan memanas lebih dari biasanya. Nah, ini ketika suhu otak kadal lidah biru didinginkan, suhu tubuh meningkat karena kadal tersebut lebih lama berada di lingkungan yang hangat. Ketika otak dipanaskan, kadal berpindah ke lingkungan yang lebih dingin dan suhu tubuh menurun. Jadi ini di sini temperatur otak ditingkatkan. Nah, suhu tubuh langsung menurun karena kadal ini akan bergerak ke tempat yang lebih dingin. Nah, ketika suhunya dari tinggi ini diturunkan, nah ini juga dengan segera hewan akan bergerak ke tempat yang lebih panas sehingga suhu tubuhnya juga akan meningkat. Jadi pembandingan dengan endoterm. Situasi ini mirip dengan kontrol termostatik suhu tubuh pada kondisi endoterm. Perbedaan utama terletak pada penggunaan efektor otot ketika mengubah suhu tubuh, baik gerakan hewan ektoterm atau produksi panas internal yang disebabkan oleh menggigil pada endoterm. Aktivitas efektor biasanya terjadi ketika suhu tubuh bergeser relatif terhadap suhu referensi atau titik setel di hipotalamus, ya. Nah, pengaturan suhu pada dinosaurus. Jadi, baru-baru ini terdapat ketertarikan para ahli dalam mempelajari fisiologi dari dinosaurus. Jadi ada tantangan bahwa karena mereka sudah punah, maka studi-studi untuk dinosaurus ini diarahkan kepada kerabatnya yang masih hidup sampai sekarang, yaitu reptil. Juga melalui studi-studi yang seksama pada struktur dari sisa-sisa fosil yang tersedia, beberapa karakteristik dari dinosaurus ini dapat diajukan hipotesa. Jadi perspektif sejarah terhadap fisiologi dinosaurus. Karena banyak ilmuwan yang awalnya mempelajari reptil ektotermik di laboratorium, di mana hewan-hewan tersebut hanya memiliki sedikit pilihan untuk pertukaran panas, mereka tidak terkesan dengan kemampuan reptil dalam mengatur suhu tubuh. Dan reptil diberi label poikiloterm, jadi suhu tubuh yang berubah-ubah. Sebagai analogi, dinosaurus juga diakui primitif dalam hal pengaturan suhu atau berdarah dingin. Tetapi kita sekarang tahu bahwa sebagian reptil cukup canggih dalam hal pengaturan suhu dalam kondisi yang sesuai. Nah, hipotesis terhadap pengaturan suhu dinosaurus. Salah satu kemungkinannya adalah beberapa dinosaurus besar mungkin memiliki suhu yang relatif konstan sebagai konsekuensi dari ukuran mereka. Panas spesifik jaringan hewan adalah sekitar 0,9 kalori per gram kali derajat Celcius. Artinya, dibutuhkan 0,9 kalori untuk mengubah 1 gram jaringan menjadi 1 derajat Celcius. Nah, dinosaurus seberat 3 ton akan memiliki massa 2.721.540 gram. Perubahan suhu sebesar 1 derajat Celcius saja akan membutuhkan 2.449.386 kalori. Jumlah energi yang cukup besar.
Jika dinosaurus memiliki tingkat metabolisme standar minimum yang sama dengan kadal modern dengan suhu 37 derajat Celcius, jumlah energi ini akan menjadi sekitar 70% dari total tingkat pengeluaran energi minimal hariannya. Nah, kemudian bukti-bukti morfologi terhadap pengaturan suhu dinosaurus. Struktur tulang. Struktur seluler beberapa tulang dinosaurus menunjukkan tingkat vaskularisasi yang tinggi, mirip dengan tulang-tulang pada kebanyakan hewan endoterm, tetapi tidak seperti tulang-tulang pada banyak reptil modern. Rekonstruksi rangka. Rekonstruksi sistem kerangka beberapa dinosaurus menunjukkan bahwa mereka mungkin memiliki bentuk gerak dengan postur tegak dan gaya berjalan yang mirip dengan mamalia, tetapi tidak seperti postur dan gaya berjalan yang melebar seperti reptil modern. Sistem sirkulasi. Dinosaurus seperti Brontosaurus dan Brachiosaurus memiliki leher yang sangat panjang, sehingga jarak dari jantung ke otak mungkin membutuhkan jantung 4 bilik untuk menghasilkan tekanan arteri yang cukup untuk menopang kolom cairan yang panjang dan memaksa darah naik ke otak. Stegosaurus, studi kasus dalam pengaturan suhu. Struktur dan susunan sirip punggung besar dari Stegosaurus mungkin telah berfungsi sebagai metode penghilang panas serta pertahanan terhadap predator pemakan daging. Vaskularisasi. Sirip-sirip tersebut tampaknya memiliki pembuluh darah yang baik dan tersusun dalam 2 baris, yang berarti bahwa ketika Stegosaurus mengorientasikan dirinya tegak lurus terhadap angin, sirip-sirip tersebut akan memberikan area permukaan yang maksimum untuk pertukaran panas. Eksperimen dengan model skala Stegosaurus di terowongan angin mengindikasikan bahwa situasi ini bisa saja terjadi. Implikasi dari pengaturan suhu dinosaurus. Teori kepunahan. Jika ada dinosaurus yang mengatur suhu tubuhnya, hal itu bisa membantu kita memahami kepunahannya. Kedua, perubahan iklim. Bumi mengalami perubahan iklim yang drastis pada akhir periode Kapur. Kemudian kebutuhan pakan. Dengan suhu yang lebih dingin, kebutuhan dinosaurus akan makanan yang pada dinosaurus cukup besar akan meningkat jika suhu diatur oleh mekanisme endotermik. Kemudian suplai makanan. Pada saat yang sama, pasokan makanan dapat berkurang jika tanaman juga dipengaruhi oleh perubahan iklim. Hipotesis alternatif pada fisiologi dinosaurus. Regulated temperature. Nampaknya masuk akal untuk menyarankan bahwa beberapa dinosaurus mungkin memiliki suhu yang diatur berdasarkan pemahaman saat ini tentang pengaturan suhu pada ektoterm. Namun demikian, kontroversi utama menyangkut apakah sumber panas untuk regulasi itu internal atau eksternal. Pada poin ini ada perselisihan besar dan perdebatannya masih berlangsung hingga saat ini. Produksi panas internal yang tinggi biasanya dikaitkan dengan metabolisme oksidatif yang tinggi. Namun, reptil modern sangat bergantung pada glikolisis anaerobik untuk memenuhi kebutuhan energi jangka pendek yang tinggi. Glikolisis anaerobik pada reptil. Ingatlah bahwa glikolisis anaerobik memiliki keuntungan produksi ATP yang sangat cepat dengan kemungkinan efisiensi oksidatif jangka panjang. Sebagian besar bukti yang dibahas di atas untuk dinosaurus dapat diterapkan pada hewan tanpa kebutuhan oksidatif yang tinggi, yaitu hewan yang sumber panas untuk pengaturannya terutama berasal dari luar. Sebagai contoh, leher panjang dinosaurus mungkin tidak memerlukan jantung dengan 4 bilik jika kebutuhan pengiriman oksigen ke otak rendah. Mungkin darah dapat dipompa ketika tekanan darah rendah jika metabolisme anaerobik
cukup untuk memenuhi kebutuhan ketika tekanan darah tinggi. Postur tubuh, struktur tulang, dan gaya berjalan juga tidak secara langsung bergantung pada tingkat produksi panas internal yang tinggi. Struktur kehilangan panas tidak selalu bergantung pada sumber panas yang hilang. Beberapa bentuk pengaturan suhu pada dinosaurus tampaknya sangat mungkin terjadi. Pertanyaan mengenai sumber panas untuk pengaturan tidak dapat diselesaikan karena kita tidak memiliki akses ke dinosaurus yang masih hidup. Nilai adaptasi dari demam. Pengantar. Karena banyak ektoterm menunjukkan preferensi untuk suhu tubuh yang optimal, kita dapat menggunakan perilaku ini untuk mengajukan beberapa pertanyaan menarik tentang beberapa aspek pengaturan suhu. Sudah menjadi pengamatan umum bahwa infeksi tertentu menyebabkan demam, yang merupakan peningkatan suhu tubuh di atas nilai normal dan terkendali. Biasanya diobati dengan bahan kimia untuk menurunkan suhu tubuh, tetapi mungkin peningkatan suhu tubuh menguntungkan bagi hewan yang mengalami infeksi. Studi percobaan terhadap demam pada ektoterm. Uji hipotesis. Hipotesis ini dapat diuji secara eksperimen dengan mempelajari preferensi suhu ektoterm yang terinfeksi bakteri penghasil demam. Biasanya iguana gurun akan memilih suhu tubuh sekitar 38 derajat Celcius dan mempertahankan suhu ini melalui perilakunya. Jika mereka disuntik dengan spesies bakteri penghasil demam, mereka akan memilih suhu tubuh yang lebih tinggi, yaitu 40 sampai 42 derajat Celcius. Preferensi untuk perilaku demam menunjukkan bahwa suhu tubuh yang lebih tinggi mungkin lebih sulit bagi spesies bakteri infektif untuk bertahan hidup dalam inang. Jika demam memiliki nilai kelangsungan hidup, maka iguana yang memiliki suhu tubuh yang lebih tinggi akan lebih mungkin untuk bertahan hidup dari infeksi. Karena sebagian besar iguana akan memilih suhu tubuh yang tinggi setelah terinfeksi. Jika mereka memiliki pilihan, nilai demam untuk kelangsungan hidup dapat diuji dengan mengekspos iguana yang terinfeksi ke lingkungan dengan suhu yang berbeda. Ektoterm adalah subjek yang ideal untuk jenis eksperimen ini karena suhu tubuh endoterm, termasuk manusia, tidak dapat diubah dengan mudah dari perubahan karakteristik pertukaran panas lingkungan. Hasil eksperimen demam dan kelangsungan hidup. Jadi tingkat kelangsungan hidup pada suhu tubuh yang dipilih oleh iguana itu bervariasi. Ketika iguana memilih suhu tubuh 42 derajat Celcius, persentase kematian setelah 5 hari itu 85%. Ketika suhunya lebih turun ke 40, survival rate juga turun ke 70. Turun lagi suhunya 2 derajat jadi 38%, persen yang survive 25%. Kemudian ketika suhu 34 derajat Celcius, 100% kematian atau tidak satupun yang hidup ya. Interpretasi dari data kelangsungan hidup pada kondisi demam. Iguana yang terpapar pada lingkungan dengan suhu tubuh yang lebih tinggi, yaitu 40 sampai 42 derajat Celcius, memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup dibandingkan dengan iguana yang terpapar pada lingkungan yang memiliki suhu tubuh normal, yaitu 38 derajat Celcius atau lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa suhu tubuh yang lebih tinggi dapat membantu memerangi infeksi.
Demam ekstrim bisa sangat berbahaya karena kematian dapat terjadi jika suhu tubuh meningkat terlalu tinggi. Namun demikian, peningkatan suhu tubuh yang relatif kecil tidak terlalu mengkhawatirkan dan mungkin bermanfaat. Mekanisme dari nilai tingkat kelangsungan hidup yang demam, pertumbuhan bakteri. Percobaan lebih lanjut dengan kadal dan bakteri menunjukkan mekanisme untuk nilai kelangsungan hidup demam perilaku. Ketika bakteri penghasil demam, Aeromonas hydrophylla, ditumbuhkan dalam kultur, bakteri ini akan tumbuh sama baiknya pada suhu 38 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Nah, kemudian peran zat besi dalam pertumbuhan bakteri. Namun, ketika tingkat zat besi dalam media pertumbuhan dikurangi, pertumbuhan bakteri terhambat pada suhu 42 derajat Celcius, tetapi tidak pada suhu yang lebih rendah. Zat besi adalah bagian dari enzim yang dibutuhkan untuk pertumbuhan atau metabolisme normal. Laju penggunaan besi lebih tinggi pada suhu yang lebih tinggi karena efek dari Q10, sehingga membatasi pertumbuhan dan reproduksi pada suhu yang lebih tinggi. Jadi, efek demam terhadap konsentrasi zat besi pada kadal, ketika kadal terinfeksi bakteri A. hydrophylla, konsentrasi zat besi dalam darahnya menurun. Suhu tubuh 42 derajat Celcius diperlukan untuk menghambat pertumbuhan bakteri karena penurunan konsentrasi zat besi dalam darah. Selain itu, perlakuan eksperimental yang meningkatkan konsentrasi zat besi dalam darah kadal yang terinfeksi pada suhu 42 derajat Celcius menyebabkan peningkatan tingkat kematian kadal. Kesimpulan, perilaku demam sebagai respon adaptif. Konfirmasi dari hipotesa. Hasil ini mengkonfirmasi hipotesis bahwa perilaku demam optimal untuk bertahan hidup karena produksi lingkungan termal yang tidak optimal untuk kelangsungan hidup agen infektif. Kemampuan untuk menginduksi demam melalui cara-cara perilaku memberikan ektoterm dengan respon adaptif terhadap infeksi. Penelitian tentang ektoterm ini memberikan wawasan tentang potensi manfaat demam pada endoterm juga. Penelitian lebih lanjut dapat mengeksplorasi bagaimana mekanisme ini bervariasi pada berbagai spesies dan jenis infeksi. Summary, pengaturan suhu dan ektoterm. Sumber panas. Ektoterm memperoleh panas untuk pengaturan suhu tubuh terutama dari lingkungan eksternal, sedangkan endoterm mengatur suhu dan tubuh terutama dari produksi panas internal. Mekanisme pertukaran panas. Untuk objek apapun, suhu ditentukan oleh jumlah produksi panas internal dan pertukaran bersih panas melalui radiasi, konduksi, termasuk konveksi dan perubahan fase air ya. Kemudian seleksi mikro lingkungan. Beberapa ektoterm menunjukkan preferensi atau pilihan lingkungan mikro yang berbeda untuk pengaturan suhu melalui pertukaran panas, terutama melalui radiasi, konduksi, dan konveksi, di mana pertukaran ditentukan oleh perbedaan suhu antara hewan dan lingkungannya. Efek temperatur terhadap ektoterm. Efek Q10. Ektoterm yang tidak memiliki pilihan suhu tubuh karena ketidakmampuan untuk bergerak atau kurangnya sumber lingkungan untuk pertukaran panas lebih tunduk pada efek suhu pada proses laju. Koefisien suhu atau Q10 menggambarkan efek suhu pada laju. Hubungannya bersifat eksponensial, biasanya dengan Q10 sebesar 2, yang berarti bahwa laju berlipat ganda untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius. Aklimasi. Efek Q10 pada tarif dapat dimodifikasi melalui aklimatisasi.
Paparan terhadap suhu tubuh dapat menghasilkan kompensasi dalam laju yang membuatnya berbeda dari laju yang diprediksi hanya dari Q10. Mekanisme kompensasi. Kompensasi parsial untuk variasi suhu dapat terjadi dari modifikasi dengan menggunakan konsentrasi substrat, perubahan struktural dalam enzim, atau produksi enzim yang berbeda atau isozim pada suhu yang berbeda. Namun ada batasan biaya pada sejauh mana ektoterm dapat memodifikasi laju internal ketika suhu mereka berubah. Pemilihan suhu optimal pada ektoterm. Ektoterm dapat berpindah-pindah dan memiliki pilihan lingkungan mikro. Diharapkan dapat memilih kondisi di mana suhu tubuh optimal untuk kelangsungan hidup dan reproduksinya. Bukti eksperimen menunjukkan bahwa beberapa ektoterm memang memilih suhu yang memaksimalkan laju asimilasi makanan dan laju pertumbuhan. Tetapi faktor lingkungan lainnya seperti ketersediaan makanan, lokasi predator juga mempengaruhi suhu tubuh yang dipilih. Kemudian mekanisme kontrol. Kontrol suhu tubuh melalui gerakan pada vertebrata ektoterm melibatkan reseptor suhu tubuh di hipotalamus anterior otak. Suhu tubuh dikontrol dengan cara yang mirip dengan termostat melalui perbandingan suhu tubuh dengan suhu referensi. Pengaturan suhu dinosaurus. Tinjauan ulang. Dinosaurus dulunya dianggap sebagai berdarah dingin, tetapi pengakuan terbaru tentang pengaturan suhu pada beberapa ektoterm masa kini menunjukkan kemungkinan bahwa mereka dapat mengatur suhu mereka. Bukti fosil. Interpretasi struktur sisa-sisa fosil dan morfologi eksternal dinosaurus juga memberikan beberapa bukti sugestif untuk pengaturan suhu. Teori kepunahan. Kepunahan dinosaurus mungkin terkait dengan peningkatan permintaan makanan yang disertai dengan penurunan pasokan sumber daya makanan atau kurangnya karakteristik pertukaran panas yang sesuai dari lingkungan eksternal ketika perubahan iklim terjadi pada akhir periode kapur. Pertanyaan mengenai fisiologi dinosaurus masih menjadi topik penelitian dan perdebatan aktif dalam paleontologi. Nah, demikian kuliah kita. Saya Muhammad Idris. Sampai jumpa pada kuliah berikutnya.